Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini melanjutkan tentang mata kuliah kita teori dan penalaran hukum. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang langkah-langkah pembentukan hukum, maka hari ini saya mengingatkan kembali tentang paradigma epistemologi penalaran hukum. Sebab ini menjadi dasar dari mata kuliah penalaran hukum ini. Yang pertama, dari aspek ontologi, bahwa kajian penalaran hukum itu berarti adalah norma hukum. Nah, norma hukum kemudian dibagi menjadi dua. Ada norma hukum tertulis dan ada norma hukum yang tidak tertulis. Nah, norma hukum yang tertulis berarti menunjukkan bahwa hukum itu dilahirkan atas dasar sebuah proses politik. Maka bentuknya itu adalah undang-undang, perpu, pp, perda. Sampai yang terakhir perdes kalau saya ya. Tapi dalam sistematika undang-undang hanya sampai perda. Nah, itu semua adalah hukum tertulis yang dijadikan objek kajian dari teori penalaran hukum. Nah, yang kedua, hukum yang tidak tertulis. Berarti hukum yang tidak tertulis berarti adalah bentuk hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Karena dia bentuknya adalah sesuatu yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka dia menjelaskan tentang kenyataan-kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. Sehingga kenyataan-kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat ini adalah sebagai penopang, sebagai pendorong lahirnya undang-undang atau sebagai pendorong lahirnya hukum tertulis. Oleh karena itu nanti dalam langkah selanjutnya penalaran hukum itu dia tidak boleh memisahkan diri dari hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat, tetapi dia harus bersinergi, harus menjadi satu kesatuan itu, sehingga kalau saya pakai logika bulatan, jadi bulatan itu dia tidak akan tidak pernah terputus. Jadi hukum yang diciptakan, ya, hukum yang akan dilahirkan, dia akan terkoneksi dengan fakta dan realitas yang ada, dan fakta realitas yang ada itu juga terhubung dengan norma hukum yang sudah dituliskan, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Jadi dia bisa dituliskan karena memang ada hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, dia pendorong. Nah, sedangkan yang kedua, kalau dari aspek epistemologi, berarti kita memahami hukum sebagai sebuah metode. Karena hukum itu sebagai sebuah metode dan salah satunya itu adalah penalaran hukum, itu berarti karena hukumnya juga ada yang tertulis dan tidak tertulis, berarti hukum itu ada yang bersifat doktrinal dan ada yang hukum yang bersifat non-doktrinal. Kalau hukum tertulis, berarti dia bersifatnya adalah, pendekatannya adalah doktrinal. Karena dia bersifat doktrinal, maka kemudian alur yang dikembangkannya itu adalah preskriptif. Jadi bagaimana menyusun norma undang-undang. Tetapi jika memahaminya dari aspek metodologi epistemologi hukum dalam bentuk non-doktrinal, artinya hukum yang tidak tertulis. Berarti metodologi yang harus kita munculkan itu adalah dari aspek mendeskripsikan fakta, data, hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itu, dua komponen ini, ya, dalam bentuk hukum yang tertulis, bentuknya adalah undang-undang, dan kenyataan-kenyataan sebagai sebuah bentuk hukum yang tidak tertulis, yang kemudian disambungkan melalui mekanisme, dinarasikan melalui mekanisme deskriptif dan preskriptif, maka kemudian muncul penalaran hukum sebagai secara aksiologis. Penalaran hukum adalah memahami realitas hukum dan mempergunakan, gitu ya, menggunakan metode penalaran hukum untuk memperbaharui hukum, sehingga hukum yang tertulis
itu mampu menjadi hukum yang selalu terbarukan dan mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, pikiran ini itu adalah satu paradigma yang harus ada dan utuh dalam pikiran kita. Sehingga nanti, tatkala kita menjadi seorang ahli hukum, kita tidak salah kaprah di mana menempatkan penalaran hukum sebagai metodologinya, sebagai aksiologinya. Jadi manfaatnya untuk apa? Melahirkan hukum, gitu ya. Melahirkan hukum, melahirkan sebuah produk atau menyusun hukum atau hukum sebagai sebuah produk menyelesaikan persoalan, itu harus seirama dengan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum itu sendiri, itulah lingkaran luar yang kemudian disebut dengan apa? Keadilan. Lingkaran kedua itu kemudian disebut dengan kepastian. Lingkaran yang ketiga itu kemudian disebut dengan lingkaran manfaat. Jadi manfaat itu adalah substansi dari hakikat penalaran hukum, itu adalah manfaat. Jadi kalau Anda nalar hukum tetapi tidak memproduksi nilai-nilai yang bermanfaat, maka dia menjadi salah, percuma. Tingkat yang kedua, berarti penalaran hukum, produk-produk yang didasarkan atas dasar teori penalaran hukum, harus juga menciptakan apa? Kepastian. Nalar tetapi tidak menjadi sesuatu yang pasti, malah menjadi kabur, itu juga jadi persoalan, tidak ada manfaatnya. Dan yang ketiga adalah jika penelusuran pengungkapan data dan fakta hukum yang ada yang dilakukan oleh setiap ahli hukum tetapi tidak melahirkan dimensi keadilan, itu persoalan, ya. Maka penalaran hukum harus sejalan, produknya harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, di keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tiga hal ini tidak bisa disepelit. Tiga hal ini harus selalu menjadi satu kesatuan utuh dalam setiap produk-produk yang dilahirkan, baik produk yang dilahirkan oleh lembaga legislatif atau produk-produk hukum yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga peradilan. Nah, itu skema yang harus kita kembangkan dan itu adalah merupakan skema yang harus dipahami secara utuh dalam pikiran kita. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, maka kalau langkah-langkah pembentukan hukum ini itu kita dialurkan menjadi satu bentuk alur hukum, maka saya mencoba mengalurkannya seperti begini. Jadi sekarang ada proses penalaran hukum dalam bentuk apa? Proses penalaran hukum dalam bentuk penyusunan, ya, penyusunan hukum. Nah, dalam penyusunan hukum ini saya mengingatkan kembali beberapa para ahli menjelaskan yang disebut dengan penalaran hukum atau legal reasoning ini itu adalah sebuah proses pemikiran untuk sampai pada satu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui menurut Bakri, halaman pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa penalaran hukum sebagai sebuah proses pemikiran, rasionalisasi dari pemikiran terhadap objek yang sedang kita hadapi. Sehingga setelah kita terhubung dengan objek yang kita hadapi, kemudian kita melahirkan sebuah kesimpulan tertentu, dan kesimpulan itu terhubung dengan fakta dan realitas hukum berdasarkan identifikasi yang sudah kita lakukan, maka kemudian disebut dengan teori penalaran. Nah, yang kedua juga sama. Jadi yang kedua disebutkan dalam bentuk garis bawahi oleh Anda, jadi seluruh aktivitas berpikir dalam pengambilan sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Ini menurut Suri Asumantri. Nah, yang ketiga, penalaran hukum menurut Kera itu kemudian dia menghubungkan antara instrumen-instrumen yang terjadi dalam bentuk bukti, fakta, petunjuk, atau eviden menuju kepada satu kesimpulan hukum, kemudian kita rumuskan, kemudian kita simpulkan, kemudian kita narasikan dalam bentuk pernyataan, maka itulah produk penalaran hukum. Nah, dalam legal reasoning ini, maka kemudian Peter Wahlgren itu mengklasifikasikan harus memiliki 6 syarat.
Syarat yang pertama itu adalah proses mental dalam pengambilan keputusan hukum. Nah, ini kan persoalan pertama, bahwa dalam legal reasoning itu harus dipahami yang paling dominan itu adalah mental orang yang akan mengambil keputusan hukum itu. Kenapa? Sebab dia akan berkaitan dengan kualifikasi keilmuan yang dia miliki. Tuh. Nah, kualifikasi hukum yang dia miliki itu didasarkan atas dasar kompetensi. Nah, maka kalau menurut hukum Islam, gitu ya, seorang ahli hukum itu harus didasarkan atas dasar kompetensi keilmuan. Kenapa harus didasarkan atas dasar kompetensi keilmuan? Karena syarat mutlak untuk menjadi seorang ahli hukum yang kemudian disebut dengan mujtahid itu adalah diterjemahkan dengan kalimat badmul wus'i, mengerahkan segala kemampuan. Kan ini sama, ahli hukum dalam hukum positif, dalam ilmu hukum juga harus memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dan mengerahkan segala kemampuan untuk melahirkan hukum yang benar. Untuk melahirkan hukum yang benar itu didasarkan seperangkat kompetensi yang dia miliki, dan kompetensi itu harus dikerahkan sampai ke titik nalar terakhir untuk melahirkan sebuah keputusan hukum. Dari mana bisa seperti begitu? Prosesnya adalah mengidentifikasi kasus. Kasus yang terjadi diidentifikasi. Setelah diidentifikasi berarti apa? Berarti interpretasi. Menginterpretasi apa? Fakta hukum yang ada. Setelah Anda masuk dalam poin yang ketiga, maka poin yang keempat apa? Pilihan aturan hukum. Nah, maka di sini saya sudah nyatakan pilihan aturan hukum. Tadi sudah dijelaskan dalam poin yang pertama. Seorang ahli hukum harus memahami, memiliki kompetensi dan kualifikasi. Kalau dalam hukum positif sesungguhnya, ahli hukum itu adalah ahli hukum yang dia pasal, bab, ayat dalam undang-undang, kitab undang-undang hukum perdata atau kitab undang-undang hukum pidana, ya, dan undang-undang dasar 1945 itu harus di luar kepala. Itu kalau kita mau jujur. Maka dulu zaman mujtahid itu saking harus selektifnya memproduksi hukum, seorang mujtahid tidak harus hafal Quran, hafal hadis, hafal bahasa Arab dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia akan menilai fakta dan realitas hukum, akan mengungkap fakta dan realitas hukum yang tumbuh berkembang di masyarakat, kemudian dikomunikasikan. Dicantolkan dengan apa? Dengan norma yang sifatnya apa? Doktrinal tadi. Normatif tadi yang ada di mana? Di undang-undang. Coba bayangkan kalau ahli hukum mampu mengidentifikasi hukum tetapi dia tidak paham, tidak tahu pasal berapa, bab berapa. Bisa nggak memilah dan memilih pasal dan menyelesaikan persoalan? Pasti jawabannya sudah paham, tidak bisa. Nah, inilah selektifnya para fuqaha zaman dulu itu. Seorang ahli hukum, ya, seorang mujtahid harus hafal Qur'annya, harus hafal hadisnya, harus hafal bahasa Arabnya. Karena apa? Ada alat bantu, ada pokok. Nah, berarti kalau dalam hukum positif, seorang hakim itu harus paham betul di luar kepala kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang pidana. Kenapa? Karena dia akan mengerahkan segala kemampuannya. Nah, ini kan berimplikasi pada poin yang keempat. Kenapa dia berimplikasi pada poin yang 5? Poin yang 5 itu berimplikasi pada proses penerapan hukum dalam kasus-kasus yang konkret. Kemarin sudah saya sebutkan, misalkan saja dalam KUHP pidana, ya, itu pencurian, itu ya, pencurian. Dalam skema yang ada skema yang rendah, ada skema yang paling atas. Skema yang rendah misalkan mengutil. Apakah dia dapat dikategorikan sebagai pencurian? Ya, perpindahan tangan itu sampai sana, definisi sampai sana cukup. Apakah mencopet sebagai sebuah bentuk pencurian yang bisa diterapkan oleh hukum pidana? Bisa. Apakah betul seperti begitu? Pertanyaan selanjutnya,
Apakah begal bisa disamakan juga dengan orang yang mengutil dan orang yang copet? Apakah misalkan saja koruptor sama hukumnya dengan orang yang mencopet dan yang mengutil? Kan tidak adil kalau ini disamakan. Nah, maka kemudian seorang ahli hukum itu harus paham betul setelah dia paham pasal bab berapa dan sebagainya, maka bagaimana menghubungkan pasal demi pasal dengan fakta dan realitas hukum yang sudah ada dan sudah terjadi, sehingga jadi konkret perbuatan ini. Maka dalam hukum positif disebut saja korupsi itu bukan kejahatan biasa, tetapi kejahatan luar biasa. Maka kemudian disebut extraordinary crime. Ya. Jadi kejahatan luar biasa. Nah, setelah kita paham terhadap 5 tahapan ini, maka yang terakhir baru penyusunan pertimbangan, argumen, opini, atau pendapat hukum. Nah, seorang ahli hukum harus mampu menyusun argumentasi hukum yang ada. Sehingga argumentasi hukum yang ada itu adalah landasan hukum yang bisa dinilai oleh publik. Apakah seorang hakim itu tatkala dia memutuskan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum. Jika tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh para ahli hukum, maka berarti dia harus dikoreksi. Dan cara mudah untuk mengkoreksinya itu adalah menilai putusan hakim dari mana? Dari landasan landasan argumentasi hukum yang ditetapkan, yang dituliskan dalam putusan peradilan. Para ahli hukum di putusan peradilannya tinggal dicek, diteliti, benar nggak? Nah, kan gitu ya. Ini sudah saya jelaskan, tapi urutannya seperti begitu. Nah, maka kalau misalkan kita memiliki ya, ini kalau menurut Berman ini, tapi kita belum ke sana. Ini ke sini dulu. Nah, balik lagi ke awal. Nah, maka sekarang kita masuk di deduktif. Penalaran deduktif dan induktif. Kalau misalkan penalaran deduktif, berarti penalaran yang bersifat turunan. Kalau dia berdasarkan penalaran bersifat turunan, berarti argumentasi yang Anda lakukan itu adalah argumentasi berpikir dengan mempergunakan atau berbasis pada undang-undang. Berbasis pada undang-undang, berbasis pada sumber hukum, berbasis pada prinsip supremasi legislatif. Yang selanjutnya adalah berdasarkan prinsip konstitusi, berdasarkan penafsiran undang-undang. Ini kalau Anda berpikir deduktif. Jika Anda berpikir induktif, legal reasoning induktif, berarti didasarkan atas dasar case law. Kasus hukum yang tumbuh berkembang. Nah, kasus hukum yang tumbuh dan berkembang itu salah satunya, itu adalah proses pembuktian. Proses pembuktian itu adalah merupakan mekanisme untuk mengungkap data dan fakta hukum yang ada dan tumbuh berkembang, atau fakta dan hukum yang sedang diselesaikan di pengadilan, itu harus diungkap melalui proses pembuktian. Ini kan berpikir induktif. Jadi berpikir induktif itu adalah berpikir yang didasarkan bersandar pada proses pembuktian. Maka nanti ada lagi, kalau dalam misalkan kejahatan korupsi, itu kemudian ada yang disebut dengan pembuktian terbalik. Kenapa? Sebab bisa jadi orang yang korupsi itu boleh dia diduga korupsi, bisa dia dijadi sebagai orang yang melakukan kejahatan, tetapi dalam prosedur hukum kita, orang yang melakukan kejahatan itu belum tentu jahat. Maka ada asas praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah itu juga merupakan rumusan dari proses mengungkap fakta dan data dari realitas hukum. Nah, yang ketiga, proses mengungkapkan data dengan proses induktif, salah satunya adalah judicial review. Judicial review juga itu adalah cara berpikir induktif. Jika Anda nanti pada satu saat ada yang menjadi hakim konstitusi, maka berarti Anda berpikir, tidak berpikir deduktif, tetapi berpikir induktif. Kenapa? Karena konstitusi yang sudah dilahirkan melalui mekanisme penalaran deduktif, kemudian
sudah diundangkan dan sudah tumbuh berkembang di masyarakat, kemudian ditemukan oleh beberapa ahli hukum ada sesuatu yang salah, maka kemudian judicial review, di review tuh. Ada nih, ini menurut saya bertentangan dengan ini, bertentangan dengan ini, dengan ini. Itu kan mengungkap fakta dan data dari fenomena hukum yang sudah diundangkan di masyarakat, diundangkan oleh lembaga legislatif, kemudian dipahami oleh publik dan publik mengkritisi. Tatkala publik mengkritisi, ditemukanlah alasan-alasan hukum yang berbeda, maka kemudian dia diajukan judicial review, maka oleh hakim konstitusi, maka kemudian dia diteliti ulang seperti apa komponen ini. Nah, itu kan berarti melakukan proses penalaran berdasarkan penalaran induktif. Nah, balik lagi ke sini. Nah, maka kalau cara proses sebuah pembuatan hukum, maka secara substantif, hukum yang dimaksud di sini adalah idea dan cita hukum. Jadi hukum yang akan diproduksi oleh setiap ahli hukum atau hukum yang akan diproduksi oleh setiap orang yang akan memproduksi hukum, maka didasarkan atas dua komponen. Komponen yang pertama itu adalah kehendak pembuat. Jadi kehendak pembuat itu adalah kemanfaatan. Berarti kalau Anda mau membuat hukum, maka tidak lepas dari pola pemahaman bahwa apa yang saya buat, apa yang saya tetapkan, itu harus memiliki nilai manfaat. Yang kedua, di sisi yang lain, berarti apa yang dibuat itu tidak hanya berdimensi manfaat, tetapi apa yang dibuat itu adalah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keadilan. Jika kita melakukan sebuah pembentukan hukum tetapi tidak memiliki orientasi manfaat atau tidak memiliki tujuan keadilan, maka hukum itu menjadi hukum yang tidak benar. Ya. Hukum itu berarti menjadi hukum yang sudah ditunggangi. Dan jika hukum yang sudah ditunggangi, maka sesungguhnya hukum itu menjadi hukum nanti bias. Tidak jelas skema yang akan dikembangkan. Nah, ini hukum awalnya. Jadi hukum yang jika hukum itu diciptakan, mau melahirkan, kita mau membuat, mau menyusun, itu pada dasarnya harus ditopang oleh dua hal ini. Jadi kehendak pembuat, yang kedua adalah tujuan yang akan dicapai. Nah, inilah setiap hukum dalam dimensi ini berarti ada hukum yang hidup hari ini dan hukum yang akan dipahami, yang akan tumbuh berkembang di masa yang akan datang. Maka seringkali disebut dengan ius constitutum dan ius constituendum. Nah, ini kan ada cita hukumnya dan ada idea hukumnya. Nah, apa yang dimaksud di sini di atasnya itu adalah hukum Islam dan ilmu IH. Hukum HI itu adalah hukum Islam, ilmu hukum itu adalah IH itu adalah ilmu hukum. Nanti saya split, dicoba disandingkan. Ada dua metode yang kalau menurut saya itu bisa disandingkan dan kita akan ketemu tidak dibandingkan tetapi disandingkan. Kedua-duanya saling memperkuat, tidak ada yang bertentangan. Ya, sebab kedua-duanya merupakan temuan para ahli hukum. Para ahli hukum dalam hukum Islam kemudian disebut dengan mustahid atau fuqaha. Ilmu hukum di sini kemudian disebut para ahli hukum. Dan kedua-duanya bakal seirama sebab kedua-duanya mempergunakan nalar yang sama, mempergunakan logika yang sama dari objek yang sama. Jadi tidak akan ada yang beda sebetulnya. Oke. Nanti kalau berpikir deduktif berarti cara berpikirnya begini. Ya, piramida terbalik itu. Jadi kalau piramida terbalik, maka berarti ini kan target akhirnya. Jadi kalau kita mau menyusun hukum, berarti target akhirnya adalah narasi. Ya, narasinya. Narasi yang akan kita pilih narasi apa? Kalau kita narasinya adalah merupakan narasi yang jelas, itu ya, to the point, berarti narasi itu adalah narasi hukum yang tidak ambigu, tetapi narasi hukum yang langsung masuk ke jantungnya. Dalam bentuk apa narasi? Dalam bentuk yang sangat pasti ini. Bisa dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan, sehingga orang tidak lagi bisa menafsirkan implikasi dari narasi itu. Tetapi jika narasinya itu adalah narasi yang tidak jelas, akhirnya melahirkan multitafsir. Jika narasi hukum melahirkan multitafsir, maka berarti di sini kan
hukum itu menjadi hukum yang tidak jelas. Nah ini, nah maka kalau kita mau jujur, kalau kita nanti pada satu saat menjadi ahli hukum, pertanyaannya adalah, apakah kita mau menciptakan hukum yang sifatnya jelas, atau kita mau menciptakan hukum yang sifatnya tidak jelas, sehingga multitafsir, gitu ya. Nah, ini konsekuensi dari sebuah proses penalaran. Nah, maka nanti saya split di sini. Kalau kita mau menyusun sebuah narasi hukum, yang harus kita lakukan adalah satu, kita butuh bentuk katanya dulu. Ya, bentuk katanya dulu. Kita pilih bentuk kata. Nah, dalam hukum Islam, bentuk kata itu ada yang ke umum, ke khusus. Ya, ada yang terikat ke spesifik. Berarti kalau kita mau mempergunakan bentuk kata yang langsung masuk pada objek yang sedang kita selesaikan, maka pergunakanlah kata yang spesifik. Ya, jangan mempergunakan kata yang tidak spesifik, harus spesifik. Kalau misalkan kita mau membuat hukum, aturan hukum yang khusus untuk sebuah perbuatan tertentu, maka jangan mempergunakan kalimat yang umum, tetapi harus mempergunakan kalimat yang khusus. Sini. Maka pilih yang ini, yang khusus, bukan yang ini, tapi yang ini. Kalau kita mau yang spesifik, jangan yang gini, cari yang spesifik, gitu ya. Nah, ini saya split di sini. Maka di sini ada yang ini. Dalam hukum positif ada kemudian disebut dengan penyempitan hukum. Ya. Umum ke khusus atau disebut dengan penyempitan hukum. Contohnya seperti apa penyempitan hukum? Contoh penyempitan hukum atau perluasan hukum itu seperti tadi. Pencurian, ada yang tingkat spesifik mutil di bawahnya, kemudian apalagi sekarang copet, di atasnya ada begal sampai korupsi. Nah, nanti akan terjadi. Jadi pencurian menjadi spesifikasi khusus dalam bentuk copet, itu berarti penyempitan hukum. Makna dari pencurian menjadi sempit, kemudian Anda rumuskan menjadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumusan definisi operasional untuk menentukan apa yang sedang akan Anda hukumi dari kasus itu. Nah, itu penggunaan bentuk katanya. Yang kedua, setelah Anda mempergunakan bentuk kata, maka Anda cek penggunaan kata. Ya, penggunaan kata. Kalau dalam bahasa agama, bentuk kata itu am, khos, mutlak, muqayyad. Itu ya, disebut umum ke khusus terikat ke spesifik. Tapi kalau disebut dengan penggunaan kata, nah, penggunaan kata itu adalah kata yang kita pilih itu harus, ya, kalau kita mau, tergantung nanti narasinya. Narasinya mau yang seperti apa? Apakah narasinya mau yang jelas atau mau yang kabur? Kalau narasinya mau yang jelas, maka Anda harus rubah pikiran dari hakikat dari kiasan. Berarti yang digunakan apa? Hakikat bukan kiasan. Tapi kalau narasinya mau kabur, berarti yang digunakan itu adalah bukan hakikat tapi kiasan. Nah, yang kedua, hukum Islam juga menyatakan ada yang nyata dan sindiran. Jadi kalau misalkan penggunaan katanya mempergunakan kalimat yang nyata, berarti dia melepaskan sesuatu yang disindir. Berarti langsung fokus pada satu tujuan hukum tertentu. Itulah yang kemudian disebut dengan penggunaan kata. Ya, yang dalam bahasa Arab kemudian hakikat, majaz, sharih, kinayah. Tapi dalam ilmu hukum itu kemudian dibahasakan dalam bentuk tata bahasa. Nah, kalau kita lanjutkan, masuk dan telusuri lebih mendalam ke ilmu hukum, bakal sama. Tata bahasa itu dispesifikasikan tentang hakikat dari kiasan, nyata dari sindiran. Silakan Anda cek kata bahasanya. Ya, itu penggunaan kata. Nah, yang ketiga, setelah Anda mempergunakan penggunaan kata, maka yang ketiga harus dilihat dari aspek makna yang digunakan. Nah, makna yang digunakan itu kemudian ada dua komponen dalam hukum Islam itu. Dua komponen, ada yang jelas, ada yang tersembunyi. Ya.
yang jelas tersembunyi, yang dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan ada yang dohir, ada yang khafi. Ya, kalau yang dohir berarti dohir, ada yang nas, mufasar, mukam. Kalau yang tersembunyi berarti ada yang apa? Khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabihat. Itu dalam hukum Islam. Kalau kita terjemahkan secara gamblang, maka penggunaan kata yang dimaknai oleh masyarakat, kalau kita mau hukum itu secara jelas, maka harus mempergunakan kalimat yang dohir, tampak. Orang tidak lagi menerjemahkan apa-apa, tetapi harus sudah langsung cek. Nah, itu tepat ya, tepat, penggunaan kalimatnya tepat, tidak lagi memunculkan multitafsir, tidak lagi memiliki makna yang ganda. Ya. Kalau multitafsir memiliki makna yang ganda, nah ini kan jadi sulit, jadi susah. Apa? Misalkan saja, seringkali saya contohkan, misalkan saja dalam budaya Sunda, ada yang disebut dengan apa? Disebut dengan pajeng. Pajeng itu kan terjemahnya dari apa? Pajeng itu dalam bahasa Sunda, pajeng itu bisa payung, pajeng itu bisa laku. Kan beda-beda, jauh beda makna. Padahal Anda memilih kalimat pajeng, sama. P-A-N-J-E-N-G, sama kalimatnya pajeng. Tapi beda makna. Kenapa beda makna? Sebab di masyarakat makna pajeng bisa memiliki dua dimensi. Dimensi laku, dimensi alat untuk menghindari dari hujan alias payung. Kan itu bisa jadi beda. Nah, memilih makna kata ini dalam proses pembentukan hukum itu menjadi sesuatu yang sangat urgen. Tidak boleh mengenyampingkan makna-makna yang memiliki dimensi urgen ini. Ya, harus dikemukakan, harus didasarkan. Tapi semuanya kembali kemana? Kembali kepada narasi yang akan kita ciptakan. Kalau narasi yang akan kita ciptakan memang memiliki narasi multitafsir, ya pakai yang ini. Sindiran, apa tersembunyi maknanya. Katanya pakai kata sindiran atau kiasan. Bentuknya apa? Bentuknya yang umum di sini. Di sini juga sama. Ya. Di sini dalam ilmu hukum juga sama. Tata bahasanya juga sama. Nah, maka nanti dalam ilmu hukum kemudian disebut dengan makna kata itu adalah penafsiran secara autentik. Ya. Kenapa penafsiran secara autentik? Karena berdasarkan teks-teks yang ada, teks-teks yang diungkapkan dalam kalimat itu. Split lagi di sini. Terakhir berarti kalau begitu, setelah Anda rangkai ungkapan-ungkapan itu, setelah Anda susun rangkaian ini, maka berarti tinggal Anda menarasikannya. Menarasikannya dalam bentuk kalimat yang dalam bahasa hukum kemudian disebut dengan prasa hukumnya. Prasa hukumnya mau seperti apa? Maka kalau dalam hukum Islam itu ada prasa tegas jelas. Ada prasa isyarat dan ibarat. Tapi dalam hukum positif ada yang disebut dengan prasa saja. Dah sampai sana. Kan jadi multitafsir. Nah, tetapi saya hanya memberikan sebuah penjelasan dan pemahaman pada kita semua bahwa dua komponen ini, baik hukum Islam ataupun ilmu hukum, kedua-duanya menjadi satu, bisa bersinergi dalam merumuskan hukum dan bisa menyatukan persepsi yang sama bahwa hukum itu bisa disusun berdasarkan skema seperti yang sudah dijelaskan dalam slide ini. Gitu ya. Nah, sehingga nanti narasi itu, nah, ini kan bentuknya nanti pilihannya. Apakah dia mau dalam bentuk perintah, apakah dia mau berbentuknya larangan, atau izin, atau dispensasi. Ini dalam hukum positif. Narasi yang akan kita kembangkan itu harus berafiliasi dengan salah satu dari 4 komponen hukum. Apakah narasi kita menunjukkan pada konsep perintah? Apakah narasi ini berbentuknya adalah pada posisi larangan, atau narasi ini adalah posisinya izin, atau narasi ini dalam bentuk posisi dispensasi? Ya.
Nah, sehingga kalau Anda sudah pilih 1 dari 4, maka yang 3 nggak boleh. Kalau Anda perintah, berarti kalau perintah dia berkontradiktif dengan larangan, berkontradiktif dengan izin, berkontradiktif dengan dispensasi hukum awalnya. Tapi apakah setiap perintah berkontradiksi dengan larangan, berkontradiksi dengan izin, berkontradiktif dengan dispensasi? Belum nanti. Sebab dalam hukum Islam nanti ada lagi, tidak setiap perintah menunjukkan pada harus dilakukan. Ya, sebab nanti ada perintah yang menunjukkan kebolehan. Kemarin sudah saya jelaskan, perintah ada yang menunjukkan pada apa? Menunjukkan pada sunnah. Perintah ada yang menunjukkan pada ibahah. Larangan, apakah menunjukkan pada sesuatu yang haram? Tidak. Nanti larangan ada yang berimplikasi pada nilai makruh, larangan ada yang berimplikasi pada nilai mubah. Itu kan narasinya. Sehingga nanti orang bisa memahami, oh iya, ini sifatnya seperti begini. Perasanya berarti perasanya yang seperti apa? Perasanya tegas, jelas, atau seperti apa? Kalau perasanya perintah berarti harus tegas dan jelas. Ya, kalau perasaannya dispensasi dan izin, bisa jadi perasaannya adalah bentuknya isyarat ataupun ibarat. Sehingga nanti produk hukum yang dilahirkan berdasarkan metode deduktif, maka dia adalah merupakan bentuk ketetapan hukum. Ketetapan hukum dalam bentuk apa? Ketetapan hukum dalam bentuk peraturan hukum yang diundang-undangkan, yang ditetapkan dalam apa? Undang-undang, itu kan, peraturan pemerintah, sampai terakhir adalah perda. Itu adalah produk hukum, produk ketetapan hukum yang didasarkan atas dasar proses, ya, penetapan, pemilihan, bentuk kata, penggunaan kata, makna kata, kemudian dinarasikan, dituliskan, dideskripsikan, dideskriptifkan, itu kemudian juga menjadi preskriptif terhadap norma yang ada. Nah, setelah itu nanti ketetapan hukum ini berimplikasi pada 2 hal. Ya, ketetapan hukum sebagai sebuah proses penafsiran hukum itu setelah implikasi setelah dia diturunkan. Ya, maka ketetapan hukum kemudian dia mau diimplementasikan, mau diterapkan, maka pada saat itu berarti menggunakan penafsiran hukum dengan logika deduktif. Dalam hukum Islam, dalam hukum ilmu hukum sama nggak? Ilmu hukum juga sama. Penafsiran hukum terhadap norma-norma yang ada, kemudian mau diimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang aplikatif. Nah, maka nanti rumus penafsiran hukum itu dari mana? Rumus penafsiran hukum yang bersifat deduktif adalah turunan dari atas ke bawah. Lihat oleh Anda panahnya kan begini. Berarti penafsiran hukum yang bersifat logik, mempergunakan logika deduktif, itu adalah rangkaian dari pemilahan dan pemilihan dengan disandarkan terhadap norma-norma yang tertulis dengan proses pendekatan, bentuk kata, penggunaan kata, makna kata, yang dalam bahasa ilmu hukum positif kemudian diterjemahkan melalui teori. Ini ya. Nah, penyempitan hukum, aspek kata bahasa, autentik, dan rasa. Inilah mekanisme tatkala kita mau membentuk sebuah bentuk hukum. Nah, pada proses yang kedua, penalaran yang kedua sekarang. Nah, penalaran hukum melalui proses induktif. Berarti kalau tadi sudah kita jelaskan, penalaran hukum yang bersifat induktif itu didasarkan atas dasar logika nalar yang bersandar pada, ya kan gitu, pada proses pembuktian, pada proses praduga bersalah, pada proses judicial review, disandarkan kan di sana. Kenapa? Karena kita mau mengungkap fakta dan data atau realitas hukum yang sudah tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, maka di sisi kanan hukum Islam, di sisi kiri sama ilmu hukum, sama skemanya seperti itu. Nah, maka kita berarti harusnya seperti apa? Pemikirannya berarti sekarang pikiran piramida. Berarti mikirnya dari mana? Dari tadi. Dia dasarkan atas dasar, kan begitu? Pengungkapan data. Nanti di bawah. Di sini, ya. Realita, fakta, dan data hukum. Atau hukum yang ada saat itu. Maka nanti yang harus dilakukan oleh kita itu adalah
mengidentifikasi hukum yang ada didasarkan atas dasar diasumsikan dua hal. Yang pertama, identifikasi aturan ada tidak. Atau diasumsikan aturan tidak ada, berarti ada kekosongan hukum. Karena ada kekosongan hukum, berarti harus dicarikan solusi dari hukum yang akan diterapkan. Nah, kalau misalkan saja harus ada solusi, maka dimensi yang kedua, bahwa seorang hakim, seorang ahli hukum tidak boleh menganggap dirinya tidak tahu. Sebab orang ahli hukum itu dipahami oleh masyarakat, dipahami oleh realitas hukum, itu adalah orang yang maha tahu, serba tahu. Coba saja Anda cek, ya. Kalau dalam hukum Islam itu tanya ke fuqaha, pasti segala tahu. Walaupun apakah ulama itu semuanya segala tahu, belum tentu. Tetapi diasumsikan dia harus segala tahu. Anda tanya lawyer masalah hukum, apakah lawyer itu segala tahu pasal? Belum tentu. Anda tanya hakim, apakah hakim segala tahu? Secara substansi belum tentu tahu, tapi harus dipahami bahwa ahli hukum itu semuanya pada tahu. Nah, itu kan persoalannya, ya. Nah, yang kedua, identifikasi hukum yang terjadi di masyarakat didasarkan atas dasar apa? Bisa jadi di masyarakat itu terjadi konflik antar norma hukum yang kemudian disebut dengan antinomi hukum, ya. Nah, karena terjadi antinomi hukum, jadi hukum norma atas norma hukum yang konflik antara norma satu dengan norma yang lainnya, itu juga jadi persoalan. Itu harus salah satu identifikasi yang harus dideskripsikan ke permukaan dan diselesaikan oleh siapa? Oleh ahli hukum. Nah, maka kalau antinomi ini terjadi, maka berlakulah ajas penyelesaian konflik. Ajas penyelesaian konflik dalam bahasa ilmu hukum positif itu kan seringkali lex superiori derogat lagi inferiori. Yang kedua adalah lex specialis derogat lagi generalis. Nah, kalau dalam hukum Islam ada seperti apa? Dalam hukum Islam juga sama. Jika ada konflik antar norma atau antinomi hukum, maka ada 4 tahapan dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, satu, ya, jika disebut saja antinomi ini dalam bahasa hukum Islam disebut dengan ta'arud bainal adilatain. Jadi pertentangan antara dua dalil, ya. Yang pertama apa? Yang pertama al-jam'u, konfirmasi saja kedua-duanya bisa nggak dilaksanakan, ya. Itu bisa salah satu dua-duanya bisa dikonfirmasi nggak? Oh, nggak bisa. Ya, kalau nggak bisa berarti cari. Kalau begitu, ya udah, kalau begitu takhrij nih, mana yang lebih kuat? Oh, kedua-duanya kuat. Ya udah, kalau kedua-duanya kuat. Yang ketiga, aspek apa? Aspek yang duluan dan yang belakangan. Aspek sejarah terjadinya hukum itu, yang dalam bahasa Arab kemudian disebut dengan nasi mansuh. Yang ketiga apa? Kedua-duanya tidak memiliki akar sejarah. Ya, kalau begitu yang terakhir. Apa yang terakhir? Atawakuf. Diemin aja. Diemin itu menurut para fuqaha ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, gitu ya. Kemungkinan yang pertama adalah didiamkan itu dua-duanya boleh bekerja. Atau dua-duanya dibekukan. Itu kan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. Nah, ini konflik antar norma yang kemudian dalam bahasa hukum Islam kemudian disebut dengan ta'arud bainal adilatain. Yang ketiga, itu adalah norma yang kabur, tidak jelas. Kenapa dianggap tidak jelas? Sebab bagi satu sisi memiliki norma-norma yang dipakai, yang dipergunakan di masyarakat, bisa saja dianggap memiliki multitafsir. Karena multitafsir, maka dia tidak jelas apakah ini untuk siapa, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Nah, inilah proses bagaimana cara mengungkapkan atau mengidentifikasi aturan yang tumbuh berkembang di masyarakat. Nah, maka nanti kalau kita masuk ke situ, masuk lagi pada slide yang awal, slide yang kedua ini, maka hukum dalam bentuk realita dan fakta hukum itu berdimensi dua tadi, ya. Ini yang paling pokok, yaitu adalah konflik norma hukum atau antinomi hukum. Dan yang kedua adalah kekosongan hukum. Nah, ini dua hal ini
itu adalah unsur yang paling dominan yang harus kita ungkap menjadi fakta dan realitas hukum, kemudian kita harus selesaikan, harus seperti apa. Nah, maka nanti setelah kita menemukan realita dan fakta hukum, maka yang harus kita ungkap fakta dan realita hukum itu menjadi apa? Peristiwa. Ya, menjadi peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum ini menurut logika penalaran, menurut Filipus, itu didasarkan 4 tahapan. Tahapan yang pertama atas dasar identitas, ya. Setiap hukum memiliki identitasnya masing-masing. Yang kedua adalah atas ajas kontradiksi. Ajas yang disebut dengan ajas identitas itu kan setiap norma dia memiliki definisi operasionalnya masing-masing. Kalau saya seringkali disebutkan ajas identitas ini adalah disebut dengan spek hukum perdata, spek hukum per pidana, spek hukum administrasi negara. Kedua-duanya itu beda, memiliki identitas masing-masing dan tidak bisa diswitch antara perdata dan pidana. Identitasnya menjadi di perdata dipakai di pidana, di pidana dipakai perdata. Sebab dia ajas identitasnya, dia memiliki identitas masing-masing. Yang kedua, itu ajas kontradiksi. Ajas kontradiksi itu menunjukkan ada sesuatu yang bersifat kontradiktif. Ya, kalau dalam hukum Islam kemudian ada yang disebut dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Dua-duanya bisa dipakai. Yang ketiga itu adalah ajas penolakan kemungkinan yang ketiga. Jadi tidak mungkin ada penafsiran yang ketiga. Dan yang keempat adalah bahwa hukum harus dilahirkan dari sebuah proses penalaran yang rasional. Ini menurut Filipus, ya, dalam bukunya Argumentasi Hukum. Nah, Anda kalau sudah ditemukan dari realita dan fakta hukum, kemudian ditaikan menjadi peristiwa hukum, maka kemudian peristiwa hukum itu didasarkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Beberapa pertemuan ke belakang, ilustrasi Hari Chan itu tentang ilmu hukum modern, jurisprudensi modern, itu menyebutkan bahwa hukum itu dipengaruhi dan mempengaruhi. Ya, hukum memiliki identitas individu, identitas dirinya, dan hukum dipengaruhi oleh luar dirinya. Jadi ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, maka jika Anda sudah memahami, mengidentifikasi realitas dan fakta hukum menjadi sebuah bentuk peristiwa hukum, nah maka berarti yang harus Anda lakukan adalah 1, ini kan skemanya. Terakhirnya ada di sini, ada di yang putih ini. Yang di putih ini ada apa? Ini ada 2. Ada yang disebut dengan peristiwa hukum, ada yang disebut dengan pelanggaran hukum. Jadi di sini nanti yang belum dituliskan di sini ada 2. Ini singkatannya ada PH. Ada peristiwa hukum, berarti kalau berkaitan dengan peristiwa hukum, ya, perbuatan hukum bukan peristiwa hukum. Peristiwa hukum ada di sini. Setelah ada realita, kemudian ada kejadian hukumnya, maka di sini jadi PH pertama itu adalah disebut dengan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu berarti sebuah bentuk perbuatan yang terjadi didasarkan atas dasar kesepakatan. Apa contohnya? Perdata, hukum kontrak. Berarti perbuatan hukum itu kalau tidak disepakati sebelum terjadinya perbuatan hukum, maka perbuatan hukum itu tidak ada. Karena perbuatan hukum terjadi dilakukan didasarkan atas dasar kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak untuk mengikatkan perjanjian yang kemudian disebut dengan kontrak. Itu ya, itu disebut dengan perbuatan hukum. Nah, tetapi di sisi yang lain, di sini, nanti ada PH yang kedua. PH yang kedua, itulah yang kemudian disebut dengan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum berarti peristiwa, ya, realita yang sudah diidentifikasi menjadi sebuah peristiwa hukum. Kemudian Anda identifikasi berdasarkan speknya, maka kita ketemu terhadap pelanggaran hukum. Nah, kalau
Kalau pelanggaran hukum berarti berkaitan dengan apa? Pelanggaran hukum itu berkaitan dengan bentuk peristiwa hukum yang melanggar norma-norma normatif yang bersifat publik, maka kemudian disebut dengan pelanggaran hukum. Itu yang Anda pahami ya. Jadi kalau pelanggaran hukum berarti bukan atas dasar kesepakatan, tetapi norma yang ada dilanggar dalam sebuah realita, diidentifikasi dalam sebuah kejadian atau realitas hukum. Maka Anda, kalau Anda mengungkap, mengidentifikasi fakta dan realitas hukum, maka apa yang harus Anda lakukan? Anda cek di sini. Anda harus mengungkap motif melakukan perbuatan. Jadi setiap perbuatan dan pelanggaran pasti dia punya motif. Ya. Setelah Anda menemukan motif, mengidentifikasi motif dari sebuah perbuatan, maka yang kedua adalah alasan melakukannya. Apa orang melakukannya? Tentu tanpa alasan, pasti ada alasan. Kenapa? Maka ini juga harus diungkap. Kenapa sih harus motif ini diungkap, alasan ini harus diungkap? Untuk menemukan, gitu ya, menemukan data dan fakta perbuatan ini sudah sesuai nggak dengan apa? Dengan definisi operasional yang sedang diungkap oleh Anda. Kalau definisi operasionalnya adalah misalkan pencurian, maka berarti pencurian seperti apa definisi operasionalnya, kemudian Anda masuk dalam motif melakukannya, alasan melakukannya. Seringkali saya sebutkan dalam hukum Islam, orang yang mencuri tidak dengan serta-merta langsung divonis dia pencurian. Kenapa? Karena bisa jadi dia mencuri karena didasarkan atas dasar motif. Motif apa? Nah, gini kan, motif karena dia ingin memperkaya diri berarti pencurian. Kalau motifnya adalah untuk makan, bukan pencurian. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk bertahan hidup. Kalau yang tadi alasannya untuk memperkaya diri. Ini kan jadi persoalan. Jadi masuklah, oh kalau begitu, bisa jadi perbuatan ini bukan hanya bentuknya apa? Bentuknya pencurian, tetapi bentuknya adalah korupsi. Hukumannya berarti implikasinya hukumnya jadi beda. Hukumnya berarti jadi berat, tidak jadi ringan. Nah, itu kan hal-hal yang seperti itu adalah diungkap oleh ahli hukum sehingga nanti menjerat spek perbuatan ini seperti apa. Nah, setelah Anda melakukan alasan melakukannya, maka tujuan melakukannya. Untuk apa nih tujuannya? Ya, nah, terjadilah di sini. Nah, di sini ya. Nah, kalau Anda sudah masuk di spek ini, sudah memahami setiap peristiwa kejadian hukum, dilihat dari motifnya, alasannya, tujuannya. Maka kalau dalam hukum Islam diungkaplah motif, alasan, tujuan ini didasarkan atas dasar pendekatan analogi, ya, pendekatan tujuan, pendekatan waktu, dan pendekatan tempat. Nah, ini dalam hukum Islam. Jadi kalau dalam hukum Islam untuk mengungkap motif, mengungkap alasan, mengungkap tujuan sebuah perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum itu didasarkan atau pelanggaran hukum dan perbuatan hukum didasarkan atas dasar analogi, pendekatan tujuan, waktu, dan tempat. Tetapi dalam ilmu hukum maka didasarkan atas dasar pendekatan analogi sama tuh. Nggak ada yang tidak, sama saja. Di sini analogi, di sana analogi. Kenapa analogi? Sebab analogi itu adalah hukum yang teraman dalam tanda kutip ya. Hukum yang teraman untuk melihat melalui kacamata yang sudah ditetapkan terhadap norma yang sudah dipergunakan dengan objek yang menjadi sengketanya. Akhirnya gampang dianalogikan saja. Maka hakim lebih banyak mempergunakan analogi, walaupun nanti dalam hukum pidana ada orang yang sepakat dan ada orang yang tidak sepakat mempergunakan konsep pendekatan analogi ini. Nah, nanti pendekatan kontrario. Pendekatan kontrario ini dalam hukum Islam apa? Dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Ini kan sama sebetulnya. Ketiga adalah penyempitan hukum. Penyempitan hukum yang kan istilah dari yang tadi, ada yang terendah dan sampai ada yang tertinggi. Nah, maka nanti di sini kan lahir tadi. Di sini ya. Disinilah yang sedang Anda identifikasikan ini. Yang sedang Anda identifikasi adalah apakah gitu ya,
peristiwa hukum itu mau dikategorikan sebagai ya perbuatan hukum atau dia dikategorisasikan sebagai pelanggaran hukum. Kan jadi beda. Itu bisa ditentukan dari apa? Mekanisme dari awal sampai akhir. Nah, maka setelah Anda bisa menentukan apakah dia bentuknya adalah perbuatan hukum atau pelanggaran hukum, maka di sini lahirlah apa yang disebut dengan keputusan hukum atau law in concreto. Nah, keputusan hukum di sini kalau kita cek secara spesifik, maka kemudian kita temukan di sini. Temukan apa? Apa yang disebut dengan keputusan? Nah, di sini nih. Menurut Carter, ya. Jadi seorang lawyer dan hakim itu adalah keterampilan mempergunakan bahasa hukum dan penalaran hukum di mana? Di ruang publik. Maka seringkali saya ceritakan di pengadilan itu kan tiga komponen, hakim, lawyer, dan jaksa. Dua-duanya berardu argumentasi. Tetapi hasil akhir dari argumentasi itu harus didasarkan atas dasar itu ya. Keputusan hakim itu apakah keputusan imparsial atau partisan. Artinya keputusan itu objektif atau tidak. Keputusan itu memiliki legitimasi atau tidak. Keputusan itu tepat atau tidak. Itu kan akhirnya seperti itu. Di mana kita bisa temukan itu? Di pertimbangan hakim dalam memutuskan. Ya. Maka yang menjadi indikator dari kebenaran hukum yang diproduksi berdasarkan mekanisme penalaran induktif itu pada dasarnya bisa kita telusuri dari argumentasi hukum yang dituangkan dalam bentuk alasan hukum dalam putusan pengadilan itu. Nah, maka nanti di sini keputusan hukum seringkali disebut dengan law in concreto itu, keputusan yang sangat konkret itu. Dalam sistem peradilan itu ditahapkan menjadi 3 tahapan. Tahap konstantir, jadi penilaian terhadap benar tidaknya peristiwa yang diajukan. Tadi ya, aturan yang tadi. Yang kedua adalah tahapan kualifikasi. Jadi bentuk kualifisir hubungan tindakan dengan kejahatan, dengan kejadian. Apakah kejadian itu memiliki hubungan dengan peristiwa yang terjadi. Yang terakhir adalah tahapan konstituir. Jadi tahapan menerapkan hukum terhadap apa yang ditemukan. Ini kan tugas hakim. Jadi menilai benar dengan peristiwa ini terjadi. Yang kedua mengkualifikasinya, yang ketiga adalah mengkonstituir. Jadi menerapkan pasal demi pasal terhadap fakta yang sudah ditemukan oleh jaksa, oleh lawyer, dan oleh hakim. Nah, sehingga nanti keputusan hukum yang berbentuk law in concreto ini itu akan bermuara pada ini ya, di sini nih. Dihasilkan dari proses penalaran, dari mulai mengidentifikasi realita, kemudian merumuskan menjadi fakta, maka dia menjadi putusan hukum yang didasarkan atas dasar penemuan hukum dengan mempergunakan pendekatan logika induktif. Maka di sini ini, kalau kita cek ulang di sini, responding ini, penemuan hukum ini di sini. Di proses individualisasi dan konkretisasi peraturan-peraturan umum dengan mengaitkannya kepada peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus tertentu. Itu kan responding itu kan di sana. Jadi apa yang dilakukan oleh hakim sebagai sebuah penemuan itu adalah mengkonkretkan atau mengindividualisasikan peraturan-peraturan yang bersifat umum menjadi sesuatu yang sifatnya konkret ya untuk menyelesaikan dari peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum tertentu. Dalam hukum Islam sama nggak? Sama. Itu juga sama seperti itu. Maka di sini kan, sedangkan Paul Schalten itu menemukan adalah sesuatu yang lain daripada hanya menerapkan peraturan pada peristiwanya, baik dengan cara interpretasi atau analogi. Ya, jadi beberapa ahli hukum sama semuanya merumuskan
bahwa proses penemuan hukum itu adalah bagaimana pasal-pasal yang umum kemudian diturunkan oleh kita, ya, bukan dari pasal yang umum, dari fakta-fakta realitas yang sudah ada di sini, kemudian diangkat ke atas, kemudian dihubungkan dengan pasal-pasal yang ada, dan pasal yang ada itu adalah konkretisasi atau individualisasi norma menjadi sesuatu yang sifatnya adalah spesifik. Terhadap apa? Spesifik terhadap objek yang sedang diselesaikan. Nah, maka nanti Anda di sebelah kiri, sebelah kanannya, ini juga sama di sini. Dalam ilmu hukum, maka nanti sama di sini. Samanya apa? Samanya adalah di sini juga penemuan hukum. Sama antara yang di kiri dengan yang di kanan, artinya hukum Islam dan ilmu hukum positif, kedua-duanya memiliki satu keselarasan untuk menciptakan atau untuk menggali hukum, dan hukum yang ada dan tumbuh berkembang di masyarakat itu harus diselesaikan secara bijak sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, inilah kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk membuat hukum, langkah-langkah untuk mengungkapkan hukum. Sampai di sini pertemuan kita, slide materi saya. Kalau yang ada yang mau didialogkan, silakan. Terima kasih. Ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya dan bisa mengembangkan ilmu yang ada. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Jadi mohon maaf, nanti minggu depan Anda konfirmasi dengan dosen kedua. Setelah itu nanti boleh Anda konfirmasi dengan saya apa yang terjadi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan membagikannya. Khairun nas anfa'uhum linnas.